Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, kita kembali lagi melanjutkan pembelajaran Amsilati, yaitu di dalam program Rumah Amsilati An-Nasyiin Banjarmasin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari ini kita belajar Amsilati, jilid 4 halaman 31, yaitu maf'ul fih atau dzarab. Maf'ul fih atau dzarab. Jadi namanya nih dua, bisa dzarab, bisa maf'ul fih. Hukumnya nasab. Nah, arti hukumnya nasab. Maf'ul fih atau dzarab hukumnya nasab, bermakna ing dalam, maknanya ing dalam, dan menyimpan makna fi. Jadi maknanya tuh ada makna fi, artinya di. Nah, adanya kesempurnaan kalimat, artinya sesudah kalimatnya sempurna. Jadi maf'ul fih atau dzarab hukumnya nasab. Nah, sesudah syaratnya sesudah kalimat sempurna. Artinya mubtada harus ada khabarnya dahulu, kemudian fi'il harus ada fa'ilnya, dan menjelaskan keterangan tempat atau waktu terjadinya perbuatan. Nah, jadi dzarab ini kalimat yang menunjukkan tempat atau menunjukkan zaman atau masa. Itu namanya dzarab atau maf'ul fih. Jadi bila kalimatnya itu menunjukkan tempat atau zaman, nah sesudah kalimat sempurna, artinya sesudah mubtada atau khabar, kemudian sesudah fi'il atau fa'il, nah maka itu jadi dzarab, hukumnya nasab. Nah, kayak itu aja. Nah, contohnya kita baca dzarab zaman. Nah, ini kalimat yang menunjukkan tempat atau masa. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma akmaltu. Al-yauma. Nah, al-yauma. Al-yauma. Al-yauma akmaltu. Al-yauma. Nah, kalimat artinya al-yauma tuh hari. Nah, hari. Jadi al-yauma itu hukumnya nasab. Nah, al-yauma. Kenapa jadi nasab? Karena ini jadi dzarab. Nah, jadi dzarab menunjukkan zaman atau masa. Jadi artinya di hari. Nah, di hari akmaltu yang aku sempurnakan, lakum bagi kalian, dinakum akan agama kalian. Nah, al-yauma di hari akmaltu yang aku sempurnakan bagi kalian akan agama kalian. Jadi al-yauma ini jadi dzarab. Nah, hukumnya nasab, maknanya di hari. Kemudian contoh yang nomor 2, nah dzarab zaman. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Asra bi 'abdihi lailan. Nah, yang disyahid di sini asra bi 'abdihi lailan. Lailan. Nah, jadi lailan di sini asra, kemudian yang apa? Menjalankan bi 'abdihi dengan hambanya lailan. Arti lailan ini malam. Nah, arti lailan ini malam. Lalu apa? Nah, lailan ini hukumnya nasab. Kenapa jadi nasab? Karena jadi dzarab, karena menunjukkan tempat, akan menunjukkan zaman atau waktu. Nah, jadi kenapa asra ya karena fi'il. Nah, fa'ilnya kembali kepada Allah. Asra yang menjalankan Allah dengan hambanya. Nah, jadi sesudah kalimat yang sempurna. Lailan, nah di malam hari. Jadi lailan di malam hari, karena ini mengandung makna fi jasidin, jadi di malam hari. Yalah. Nah, kemudian contoh yang nomor 4.
Fahya bihil arda ba'da mautiha. Fahya bihil arda ba'da mautiha. Ba'da mautiha. Jadi ba'da mautiha. Nah, ba'da mautiha. Nah, ba'da mautiha. Ba'da artinya sesudah. Nah, kenapa dibaca nasab? Karena inya jadi zorob. Nah, menunjukkan masa atau waktu. Masa atau waktu. Jadi Pak Ahya bihil arda, kami hidupkan bihi dengan dia arda akan bumi ba'da mautiha sesudah mati. Jadi sesudah kalimat yang sempurna lalu ada kalimat yang menunjukkan tempat, menunjukkan masa atau waktu, maka ini hukumnya nasab menjadi zarab atau maf'ul fi. Qala labistu yauman. Qala labistu yauman. Nah, sama aja juga. Qala labistu yauman fi'il fa'il, kemudian yauman artinya hari. Nah, hari. Nah, hari. Yauman dibaca nasab karena menjadi zarab. Nah, karena kalimatnya menunjukkan masa atau waktu. Kemudian zarab makan. Nah, zarab makan kalimat yang menunjukkan tempat. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Nah, fauqa ibadi. Fauqa artinya di atas. Nah, di atas itu menunjukkan tempat. Jadi sesudah fi'il fa'il, sesudah mubtada khabar, lalu ada fauqa kalimat yang menunjukkan tempat. Nah, apa fauqa ini tadi dibaca nasab karena ini menjadi zarab. Falamma adaat ma haulahu, adaat ma haulahu. Nanti haulahu ini di sekitar. Haulahu sekitar artinya sesudah fi'il fa'il lalu ada kalimat yang menunjukkan tempat haulahu. Nah, lalu artinya di sekitarnya, artinya karena mengandung makna fi. Haulahu dibaca nasab karena menjadi zarab. Wa ma bainahuma. Nah, contoh yang nomor 3. Wa ma bainahuma wa ma tahta sar. Tahta. Nah, tahta termasuk juga tahta. Tahta sara. Nah, tahta dibaca nasab menjadi zarab. Bahwa adanakum janibat turi, janiba termasuk juga. Wa idh hakamtum baina, janiba artinya tahta di bawah. Nah, tahta ini di bawah artinya. Kemudian janiba samping, di samping. Baina di antara. Jadi maknanya di antara, di samping, di bawah, di sekitar, di atas, karena ini mengandung makna. Itu hukumnya nasab semuanya karena jadi zarab. Keterangan, bila ada kata yang pantas diberi makna ing dalam yang menunjukkan waktu atau tempat dibaca nasab dan syaratnya adanya kesempurnaan kalimat. Jadi bilanya ada kalimat yang bermakna ing dalam, artinya kalimat yang menunjukkan tempat atau waktu dan maknanya dalam atau di. Nah, kemudian sesudah kalimat yang sempurna maka inya menjadi zarab atau maf'ul bih. Zarab biasanya menggunakan kata-kata amama. Nah, amama artinya di depan, wara'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, janiba di samping, haula di sekitar, ma'a beserta. Itu apa? Nah, itu ma'a apa? Zarab zaman. Ba'da sesudah, qabla sebelumnya. Itu zarab zaman. Dan seterusnya. Jadi banyak lagi kata-kata zarab yang lain yang menunjukkan tempat atau waktu. Kata yang sejenis dengan qabla atau ba'da dan ba'da. Nah, jadi qabla, ba'da di atas harus diganting dengan kata lain, artinya harus dimudhafkan dengan kata lain. Jadi sesudah ba'da itu dimudhafkan dengan kalimat yang sesudahnya. Nah, dengan kata lain, bila tidak dimudhafkan maka dibaca qablu dan atau ba'du walaupun kemasukan huruf jar. Nah, jadi qabla dan ba'da itu hukumnya nasab, syaratnya ini harus dimudhafkan dengan kata lain. Contohnya tadi ba'da. Nah, ba'da mautiha.
ba'da mautiha. Jadi ba'da ini digandeng artinya dimudafkan dengan kata yang sesudahnya. Tapi bilanya kada dimudafkan, kada ada mudafnya, maka ba'da ini hukumnya rafa. Ba'du, maka dibaca qablu atau ba'du. Ya lah, qablu atau ba'du. Kayak itu. Qablu. Jadi bila kada ada dimudafkan artinya kada ada disanding atau disandarkan dengan kata yang sesudahnya, maka ini dibaca ba'du atau amma ba'du misalnya. Amma ba'du. Amma ba'du. Amma ba'du kenapa jadi dibaca ba'du? Ini zarab tapi kada dimudafkan dengan kata yang sesudahnya. Maka ba'du ini dibaca rafa. Walaupun gak masukkan huruf jar, walaupun ada huruf jar di sebelumnya, min ba'du, tetap dibaca min ba'du. Semua kata yang menunjukkan waktu bisa menjadi zarab zaman. Jadi bila ada kata yang menunjukkan waktu, bisa aja inya menjadi zarab zaman. Saatan satu, sesaat artinya sejam. Yauman satu hari, usbu'an seminggu, syahran sebulan, sanatan setahun, gadan besok, masaan lusa. Yang mana? Zarab makan bisa menjadi khabar. Zarab makan artinya zarab yang menunjukkan tempat, itu bisa aja inya menjadi khabar. Itu ada di bab mubtada dan khabar. Itu aja dulu pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.